Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sarinur Kasana dengan NPM 2011030260, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, angkatan 2020. Baik teman-teman, di sini saya akan menayangkan dan membahas hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema silsilah bangsa Mongol. Latar belakang silsilah bangsa Mongol. Kemunculan dan kebangkitan suatu dinasti semacam dinasti Mamluk merupakan suatu fenomena yang sulit dipahami, karena dalam perjalanan sejarah Islam, seorang budak menjadi panglima karena kemahirannya dalam bidang militer. Kemudian, menjadi sultan atau raja karena kemampuannya untuk mempengaruhi tentara dan rakyat. Asal-usul bangsa Mongol dalam catatan sejarah dimulai pada akhir abad 12 dan awal abad 13 Masehi. Sebagaimana diungkapkan dalam buku Secret of the Mongol, pada mulanya bangsa Mongol adalah suatu masyarakat hutan yang mendiami hutan Siberia dan Mongolia luar di antara gurun pasir Gobi dan Danau Baikal. Mereka berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Ivar Lisner dalam The Living Past dari uraian R.P. Leister mencatat bangsa Mongol berasal dari daerah yang terletak di bagian timur laut Asia. Di sana terdapat dua sungai yaitu Onon dan Kerulen yang mengalir ke timur laut dari deretan pegunungan tinggi Urkan. Ekspansi bangsa Mongol. Genghis Khan membangun tentara yang kuat dan disiplin untuk mewujudkan cita-citanya menjadi sebuah era baru dalam bangsa Mongol pada khususnya maupun bagi sejarah dunia secara umum. Para ilmuwan menyatakan bahwa Genghis Khan telah berhasil menciptakan sebuah sistem administrasi yang efektif untuk mengatur wilayah dengan jarak sampai ribuan kilometer. Selanjutnya, para pemimpin pewaris Genghis Khan mampu memperluas daerah kekuasaan Mongol dari Cina di timur sampai Rusia bagian barat, bahkan jauh masuk ke Eropa termasuk seluruh Asia Tenggara, termasuk pula daerah-daerah seperti Korea, Myanmar, dan India dapat mereka kuasai. Pembagian kekuasaan keturunan Genghis Khan. Sudah menjadi adat pemimpin-pemimpin Mongol untuk membagikan bagian-bagian wilayah kepada anggota-anggota lain keluarga mereka. Dan Genghis telah melakukannya sebelum dia meninggal pada tahun 1227 Masehi. Pada masa ini, kebanyakan bangsa Mongol sendiri kurang piawai secara politis dan administratif karena bangsa Mongol bukanlah bahasa tertulis. Karena itu, tanpa persiapan dan secara terburu-buru, terpaksa harus dibentuk birokrasi untuk negeri-negeri taklukan, guna menghimpun pajak untuk para khan. Karena itu, wilayah-wilayah Genghis dibagi-bagikan di antara keempat putranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Jochi, putra sulung Genghis Khan ini. Sebenarnya lebih dulu meninggal daripada ayahnya, namun hak warisnya diberikan kepada putranya yang bernama Batu. Bagian warisan yang diterima Jochi adalah wilayah Siberia Barat dan Stepa Kipchak yang merentang sampai ke Rusia Selatan dan meliputi pula Khawarizm yang secara kultural berhubungan dengan sungai Volga. Dan yang kedua Chagatai, putra kedua menerima warisan wilayah-wilayah yang membentang ke timur mulai dari Transokania sampai ke Turkestan Timur atau Turkestan Cina. Dan yang ketiga Ogedei, dipilih oleh sebuah dewan pemimpin Mongol untuk menggantikan ayahnya Genghis Khan sebagai Khan Agung.
Namun, jabatan Kan Agung berada pada garis keturunan Ogedei hanya sampai pada putranya yaitu Guyuk. Setelahnya Guyuk meninggal, jabatan Kan Agung jatuh ke tangan keturunan-keturunan Tolui. Dan yang terakhir yaitu Tolui, mendapat bagian wilayah inti ke kanan Mongol, yaitu wilayah Mongol itu sendiri. Putra-putra dari Tolui, Mongke, dan Kubilai menggantikan garis keturunan Ogedei sebagai Kan Agung. Tapi hanya Mongke sajalah yang tetap menjadikan Karakoram di Mongolia sebagai ibu kotanya. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya meminta maaf apabila di penyampaian tadi mungkin ada kekurangan dan kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.